ayat 7 memberi retorika. Kita orang benar atau orang baik? Perhatikan ya. Tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tapi mungkin untuk orang yang baik. Ada orang yang mau mati. Sekarang pertanyaannya, kita baik atau benar? Kita orang yang salah. Kita orang yang salah. Tadi kan udah lihat slide sebelumnya tadi. Kita orang yang bersalah. Untuk yang baik ada, untuk yang benar tidak ada. Untuk yang salah ada yang mau mati? Apalagi? Saudara-saudara, apalagi? Untuk orang yang kurang ajar, ada yang mau mati? Gak ada. Siapa yang pernah dihianati oleh temannya? Terus engkau mau belain dia mati-matian? Tidak mungkin. Kalau manusia kan, kalau lo baik sama gua, kok baik 10.000 kali lipat sama lo. Saya sudah baik sih sama kalian. Belum 10.000 nih. Terus tapi kalau kalian jahat sama saya, 100.000 kali lipat saya jahati kalian. Iya enggak? Kita gitu enggak? Tapi ada enggak? Kalau kalian jahat sama saya akan tetap mengasihi kalian. Bisakah kita berkata seperti itu? Kalau kalian mengkhianati saya tetap mengasihi kalian. Seperti waktu kalian masih baik sama saya. Ada yang bisa seperti itu? No. Only Jesus. Hanya Yesus. Sekali lagi kita akan go internasional, jangan tertawa kalau saya bahasa Inggris. I can speak English very, very fluently. With some coolant and shell. oli, lubricant. Nggak tahu lagu artinya apa. Terima kasih untuk IELTS dan semuanya yang memberi saya kesulitan hidup ya. Jadi perhatikan, tidak ada yang nyebut Duolingo. Makasih Duolingo. Nah perhatikan, tidak ada orang yang mau mengasihi kita sama baiknya dari kita masih baik-baik saja sampai kita jadi kurang ajar. Gak ada orang yang bisa seperti itu. Tapi Kristus lihat, dia mengasihi waktu kita masih berdosa. Waktu keadaan kita minus, dia mengasihi kita. Dan kasihnya sempurna. Bahkan waktu kita udah plus, udah baik pun dia tidak meninggalkan kita. Adakah yang bisa posisi kasihnya tetap stabil, even though apapun, walaupun, meskipun apapun yang terjadi, tetap stabil kasihnya? Saya meragukan hal itu. Saya sungguh meragukan hal itu. Karena kasih manusia itu adalah kasih yang berdasarkan siapa Anda dan bagaimana Anda memperlakukan saya. Tapi kasih Kristus berdasarkan siapa dirinya, bukan siapa kita. Karena Allah adalah kasih, maka dia mengasihi dengan sepenuh-penuhnya. Kasihnya sempurna. Sempurna itu kan tidak mungkin bertambah, tidak mungkin berkurang. Kasih Allah itu kepada manusia tidak bisa lebih mengasihi lagi, tidak bisa kurang dari. Itu sempurna. Dan kesempurnaan kasih itu ditunjukkan dari waktu saya berdosa, Kristus mati. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya saya bertemu dengan dia muka dengan muka. Maka masuk ke poin kedua. Apa poin kedua di slide 9? Anugerahlah di dalam kematian Kristus. Sekali lagi, ada anugerah Allah di dalam kematian Kristus. Boleh di next. Kita harus ngerti, saudara-saudara. Mungkin ada orang di luar sana bilang, kalau Tuhan mau mengampuni dosa gampang. Seperti membalikan telapak tangan. Jawabannya adalah salah total. Saya akan jawab, saya udah pernah share ini di sini ya? Belum ya kayaknya? Belum kayaknya ya. Ada yang bilang, kalau misalnya cerita, Tuhan tuh sepele kalau ngomongin dosa. Seperti membalikan telapak tangan. Saya akan jawab dengan dua cara. Jawabannya adalah salah total. Kenapa? Saya harus bilang, Allah harus repot untuk manusia bisa selamat. Allah harus repot. Maka manusia yang tidak mau repot bagi sesamanya, sungguhlah dia harus berubah supaya dia mengerti apa yang Kristus kerjakan. Allah harus sungguh repot bagi kita. Bahkan setelah kita bertobat kepada dia, Allah repot gak untuk mengurusi hidup kita?
yang begitu masih kurang ajar sama dia. Repot. Tapi di dalam kerepotannya itu, dia memberikan kasih yang tetap sempurna. Tidak berkurang sedikit pun kasihnya. Nah, saya akan jawab tadi dengan dua. Jawabannya adalah salah total. Jawabannya yang kedua adalah, wah kalau ada orang yang Allah kalau mau mengampuni dosa, bisa kok. Seperti membalikkan telapak tangan. Saya akan jawab, betul. Seperti membalikkan telapak tangan, betul. Tapi tidak perlu ada salib. Karena kalau dia mau menghapuskan dosa, masukkan aja semua manusia ke dalam neraka. Tidak perlu ada salib. Mudah? Bagi Allah? Mudah. Tapi Allah pilih yang repot. Mudah bagi Allah untuk membuang manusia? Mudah. Tapi Allah mau repot. Coba pikir. Kenapa Allah mau repot buat manusia kayak saya? Apa yang udah saya kasih sama Allah? Kita sering punya slogan. Saya mau hidup ini adalah ibadah. Seluruh hidup kita adalah ibadah. Tapi bohong. Betul? Setengah hidup kita kok. Bahkan 1/100 hidup kita lah adalah ibadah. Tidak 100%. Tapi Allah mau repot bagi Anda yang tidak ibadah sungguh-sungguh. Siapa yang mau repot bagi orang lain yang gak sungguh-sungguh kelihatan mengasihi dia? Tidak ada. Tidak ada yang mau repot. Tapi Allah mau repot bagi orang-orang yang durhaka sama dia. Yang tidak tahu menghormati dia. Maka kalau demikian, kalau seperti tadi, yang itu kita lakukan kepada sesama kita, mari. Kalau ada teman kita, saudara kita, atau siapapun di antara kita, yang kita tahu dia adalah juga manusia berdosa seperti kita, mari repot juga bagi dia. Mau repot gak? Dan repotnya Kristus adalah dia sampai mencurahkan darah. Sampai mati-matian. Kalau kita belum mencurahkan darah repot bagi orang lain, berarti kita sebenarnya belum sampai kayak dia. Relakan dirimu repot bagi orang lain. Supaya apa? Supaya kalau Tuhan mengizinkan, bolehlah dia menerima anugerah keselamatan. Coba boleh di next. Nah, kita harus lihat di dalam teks ini. Apa yang di dalam kerepotan yang Kristus lakukan, apa yang sebenarnya terjadi? Nah, perhatikan. Ini adalah status diri kita. Dan status diri kita menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang mati di dalam dosa. Tapi pertanyaannya, Kristus, apakah Kristus layak untuk mati? Pertanyaannya itu. Apakah Kristus layak untuk mati di kayu salib? Jawabannya tidak layak. Kristus tidak layak untuk mati di kayu salib. Kenapa? Dia kan sempurna. Kalau dia sempurna tapi mati, artinya dia melanggar hukum juga. Harusnya kalau dia sempurna, dia dikasih hadiah. Betul? Kalau sempurna, dia dikasih berkat. Tapi kenapa dia mati? Karena dia mengambil kematian di sini. Dia ambil kematian di sini, kemudian dia yang mati. Supaya apa? Hidup yang diberikan pada dia dinikmati yang mati di sini. Sekali lagi, matinya manusia diambil oleh Kristus. Sehingga ketika Kristus mati, dia berbagi hidup dengan saya dan saudara. Inilah pertukaran. Kalau Kristus mati tanpa menukarkan tempatnya dengan kita, itu dia berarti melanggar hukum. Tapi dia mati karena mengambil posisi kita. Makanya posisi kita dan Kristus sama-sama mati. Tapi di dalam kematiannya, ia memberikan hidup bagi kita. Maka ini pentingnya Jumat Agung. Kita jadi tahu sekarang, kenapa kita datang di ibadah Paskah. Kenapa kita datang di hari Minggu? Karena saya tahu, saya mati, tapi ada yang mau hidup bagi saya. Ternyata ada yang menggantikan posisi saya. Dengan demikian, saudara-saudara, pertanyaannya, apakah kita mati? Tidak. Kita sudah
hidup. Dan saya mau bilang, hanya orang yang hiduplah yang bisa menikmati hidup. Hanya yang hiduplah yang bisa menikmati hidup. Yang mati bisa menikmati hidup. Yang mati menikmati mati. Tapi yang hidup menikmati hidup. Maka sekarang kalau kita percaya kepada Tuhan, kita adalah orang-orang yang menikmati hidup. Sekarang pertanyaannya, apa arti dari menikmati hidup? Apakah dengan jalan-jalan keluar sana? Dengan libur-liburan? Pelesiran? Wah, ini menikmati hidup. Ngopi di kafe? Yeah, this is life. Karena terlalu sakit suara gue jadi agak rendah ya, maaf ya. Jadi ngebas banget ya. Kayak artis-artis R&B. Nah, apakah menikmati hidup itu dengan menikmati barang-barang mewah dari atas sampai bawah? Bahkan hanya itu udah hahaha ya. Tulisan hahaha. Apakah sampai seperti itu? Tidak. Nah, menikmati hidup itu apa artinya? Maka sekarang manusia diciptakan untuk apa? Manusia diciptakan untuk melayani Tuhan. Maka menikmati hidup di dalam kekristenan artinya melayani Tuhan. Jadi sekarang kalau kita melayani Tuhan, kita adalah orang-orang yang menikmati hidup. Kalau pelayanan masih menggerutu, jangan-jangan kita belum. Melayani Tuhan artinya menikmati hidup. Kenapa? Saya diciptakan untuk melayani Dia. Bukan untuk melayani diri saya. Kita diciptakan Tuhan bukan buat liburan. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk menikmati barang-barang mewah. Kita diciptakan Tuhan untuk melayani Dia. Maka ada satu kalimat Kristus yang sangat indah. Serigala punya liang, burung punya sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Anak manusia tidak punya tempat untuk beristirahat. Tapi dia tahu, dia hidup untuk melayani Tuhan. Maka rest sejatinya adalah pelayanan. Rest sejatinya, sabat sejatinya adalah pelayanan. Semua terlihat make sense ya, dari PL sampai PB, kalau kita melihat kepada Yesus. Kalau kita nggak punya Yesus yang jadi role model kita, semuanya nggak ada artinya. Kita nggak ngerti perjanjian lama ngomong apa. Jadi rest yang sejati adalah melayani Tuhan. Karena apa? Saya diciptakan untuk melayani Tuhan. Dan kalau saya melayani Tuhan, arti saya menikmati hidup. Udah siap menikmati hidup? Cuman satu yang jawab amin ya. Sisanya kayaknya udah berat ya. Kepalanya masih bisa tidur kok. Cuman Yesus yang nggak bisa punya tempat. Ya bayangkan itu ya. Dan boleh mundur satu slide, mundur. Makanya di anugerah Allah di dalam kematian Kristus adalah pengorbanan Kristus menjadi pertukaran. Posisi kita ditukar. Sekarang kita yang tadinya mati sekarang hidup. So nikmati hidup. Kalau saya ngomong nikmati hidup, teman-teman semua udah ngerti ya artinya apa? Layani Tuhan. Oke? Teman-teman, nikmati hidup. Amin? Terpaksa semuanya, terima kasih. Slide 12. Ini adalah poin terakhir. Anugerah Allah di dalam pembenaran. Perhatikan ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Perhatikan ya, kata ini diulang-ulang terus. Kenapa? Karena memang manusia enggak ngerti kalau dirinya dikasihi Allah. Perhatikan, manusia itu adalah makhluk-makhluk yang paling susah untuk dikasih tahu. Cuman dikasih tahu, saya sayang kamu. Itu nggak cukup. Itu nggak cukup. Semuanya, selain aku sayang kamu, aku kasih duitku buat kamu, aku kasih waktuku buat kamu, dan semuanya. Betul? Dan Allah memberikan itu semua. Allah menyertai hidup kita. Bukankah itu waktu yang diberikan kepada kita? Allah memberikan semua kasih-Nya. Allah melimpahi kita. Kalau bahasanya Martin Luther, Allah melimpahi kita. Mengurung kita di dalam kasih-Nya.
Jadi tidak ada satu detik pun orang-orang yang sudah dikasihi Allah itu bisa lari dari kasih Allah. Makanya Mazmur 139, kemanakah aku dapat pergi? Menjauh daripada rohmu. Dimanapun engkau, dimanapun saya pergi, kau ada di situ. Allah mengurung kita dengan kasih-Nya. Makanya perhatikan ayat 8 dan 9. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Saya memberikan sebuah penggambaran seperti ini, boleh di next. Nah, next lagi. Oh, boleh mundur dulu satu slide. Nah, ini poin ketiga, yaitu anugerah Allah di dalam pembenaran. Boleh di next slide. Jadi ini adalah kita. Tidak benar, lemah, orang durhaka, dan lain sebagainya macam. Kita harusnya terkena penghakiman Allah. Karena kita adalah orang ini. Tidak benar. Tapi ada penebusan. Karena kita ditebus oleh Kristus, kita menerima pembenaran. Sehingga kita sekarang luput dari penghakiman Allah. Kita tidak akan lagi dihakimi. Kita sudah bebas. Kebebasan ini baik secara status maupun secara hidup. Sekali lagi, secara status maupun hidup. Jadi kita harus mengerti, kematian Kristus membenarkan saya yang bersalah. Yang harusnya nilainya 0, tapi dibuat jadi 100. Oleh karena ada yang memberikan nilai 100 itu untuk saya. Bukan karena tiba-tiba Allah menggerakkan jadi 100 tanpa ada yang memberikannya. Bukan. Tapi karena ada Yesus yang memberikan 100 itu bagi saya. Sehingga kita tadinya salah, sekarang dibenarkan. Karena Yesus yang memberikannya. Sekali lagi, pembenaran ini bukanlah tanpa perantara. Sekali lagi, pembenaran ini bukanlah tanpa perantara. Kalau tiba-tiba Allah kasih 100 tanpa ada Yesus, itu artinya Allah juga melanggar hukum. Tapi Allah memberikannya melalui perantaraan Yesus. Makanya perantaraan kita bukanlah bunda-bunda, tapi Yesus. Saudara-saudara ngerti ya, maksudnya bukan bunda-bunda ya karena ada agama lain yang bundanya. Tapi perantara kita hanya Yesus. Tidak ada perantara yang lain. Tidak perlu perantara yang lain. Hanya Yesus. Dan perantaraan dari Yesus itu cukup. Kenapa? Karena kita jadi benar oleh Dia. Itu sudah cukup. Makanya salib itu sudah cukup. Tidak perlu ada salib kedua, salib ketiga, perang salib atau apapun, nggak perlu. Nah, di dalam itu semua kita luput dari penghakiman Allah. Pertanyaannya, kenapa kita luput? Karena ada perantara kita itu yang sudah terkena penghakiman dari Allah. Jadi ingat, di sini semua kita adalah manusia berdosa. Semua kita adalah manusia berdosa. Cara satu-satunya supaya bisa selamat adalah harus ada darah yang tercurah. Dan kita luput dari penghakiman Allah karena ada darah yang tercurah untuk menjadi pengganti saya dan saudara. Siapa itu? Kristus yang mati. Jadi kita mengerti dan kita mempermuliakan Kristus. Kenapa? Karena Dia yang memberikan segalanya. Dia memberikan hidup bagi saya dan saudara. Dia membuat kita menikmati hidup. Dia membuat kita luput dari penghakiman Allah. Malah bukan cuma itu. Perhatikan di sini teksnya ya. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saudara-saudara, maka yang harus kita pikirkan juga satu lagi. Waktu Kristus menyelamatkan kita dari dalam keberdosaan. Ya, waktu Kristus menyelamatkan kita dari keberdosaan, Dia tidak akan mungkin meninggalkan kita waktu kita masih terus jatuh ke dalam dosa. Sekali lagi, waktu Yesus menyelamatkan kita dari keberdosaan, Dia tidak akan pernah melepaskan tangannya. Bahkan waktu kita jatuh ke dalam dosa. Inilah mulianya kasih Allah. Tidak ada manusia yang bisa sempurna mengerjakan ini. Kasih yang sempurna ini yang diberikan kepada orang yang selalu minus, itu hanya Allah yang sanggup memberikannya. Itulah kenapa kita memuji Dia.
memuja Dia. Itulah kenapa kita bersyukur kepadanya. Dan apakah Allah yang terus memegang tangan kita lupa untuk memberkati engkau? Apakah Allah yang memegang tangannya lupa kalau Dia pegang tangan kita? Tidak. Maka tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Ingatlah Kristus supaya engkau tidak khawatir lagi. Ingatlah Kristus di dalam segala hal yang kita lakukan. Amin, saudara-saudara. Mari baca ayat 10 bersama-sama. Perhatikan, kita baca saja ayat 10 ini. 1, 2, iya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Mari kita berdoa.